19, 14, 20, 10, 63 dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dengan klien yang dititik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Selanjutnya, ada hubungan terapeutik antara perawat dengan klien yang artinya hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim yang terapeutik. Setelah itu, ada therapeutic relationship. Ini dilakukan oleh dua orang perawat dan klien dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional, dan psikologis, di mana perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi, baik komunikasi verbal dan non-verbal, untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Hubungan terapeutik ini merupakan fondasian atau dasar dari asuhan keperawatan. Hubungan ini bersifat mutual. Kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dengan klien. Selanjutnya, ada peran perawat dalam memberikan kesempatan pada klien. Yang pertama, identifikasi dan gali masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, temukan cara sehat untuk memenuhi kebutuhan emosional. Yang ketiga, rasakan hubungan pribadi yang memuaskan. Tujuannya yaitu, yang pertama ada kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua ada identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga ada kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan, hubungan interpersonal. Yang terakhir ada mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Hal-hal penting untuk mengembangkan hubungan terapeutik. Yang pertama ada rapport, merupakan kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Rapport dapat muncul karena ada perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Contohnya, menyapa klien dengan tersenyum lembut, menjawab pertanyaan klien dengan cerdas dan tidak menyinggung. Yang terakhir, menanyakan kabar dan keadaan klien. Selanjutnya, yang kedua ada kepercayaan atau trust, merupakan fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Kepercayaan harus diperoleh oleh perawat dari klien. Oleh karena itu, perawat harus mampu memahami BHSP dengan klien. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, maka perawat harus bersikap. Yang pertama, selalu ada saat klien membutuhkan pertolongan. Yang kedua, ada menepati janji. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bisa menyimpan rahasia dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga ada menghormati atau respect, adalah sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Perawat harus menaruh sikap hormat kepada klien meskipun klien menunjukkan sikap yang tidak biasa bagi masyarakat kebanyakan. Ada beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat kepada klien. Misalnya, yang pertama, selalu menyapa dan memanggil nama klien. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, selalu menyediakan waktu untuk klien dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Setelah itu, yang keempat ada keaslian atau genuineness, sikap apa adanya dari seorang perawat. Sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Dengan sikap tidak berpura-pura di depan klien. Sikap apa adanya adalah salah satu sikap yang mampu mengantarkan perawat untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Yang terakhir ada empati, kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien, apa yang dipikirkan oleh klien, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Selanjutnya, perawat juga dituntut untuk mampu menunjukkan perasaan empati ini di dalam bentuk kata-kata dan mampu mengekspresikan dalam bentuk perilaku. Baik, terima kasih penjelasan materi mengenai hubungan terapeutik dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung berkomentar
bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.